Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmaluddin dari mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal, Program Studi Teknologi Pangan dan Gizi semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi genom editing pada bakteri asam laktat di dalam industri fermentasi pembuatan yogurt. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait aplikasi genom editing pada bakteri asam laktat, kita ketahui terlebih dahulu bagaimana karakteristik dari bakteri asam laktat itu sendiri. Nah, bakteri asam laktat itu dapat diisolasi dari berbagai jenis tanaman, di antaranya buah-buahan, sayur-sayuran, serta hewan. Nah, bakteri asam laktat ini digunakan sebagai agen fermentasi di dalam industri pembuatan yogurt. Selanjutnya, karakteristik dari bakteri asam laktat yang pertama adalah bakteri asam laktat termasuk ke dalam kelompok bakteri gram positif, di mana dinding selnya tersusun atas sel peptidoglikan yang tebal, sehingga hal ini mampu mempertahankan suatu zat warna, yaitu kristal violet pada saat proses pewarnaan gram, sehingga bakteri asam laktat akan terlihat berwarna biru pada saat diamati di bawah mikroskop. Selanjutnya, bakteri asam laktat memiliki karakteristik berbentuk panjang atau bulat serta mampu menguraikan senyawa hidrogen peroksida menjadi oksigen dan air. Selanjutnya adalah kemampuan bakteri asam laktat yang dimanfaatkan di dalam industri pembuatan yogurt, yaitu bakteri asam laktat mampu mengubah atau mengonversi suatu bahan pangan yang memiliki sumber gula sederhana, terutama gula laktosa menjadi asam laktat. Nah, asam laktat itu sendiri merupakan komponen asam organik yang terpisah dari senyawa ioniknya dalam proses fermentasi secara anaerob. Nah, asam laktat ini mampu menurunkan pH pada produk sehingga tidak memungkinkan mikroba patogen serta mikroba pembusuk untuk bisa tumbuh. Sehingga hal ini dapat memperpanjang masa simpan dari produk pangan itu sendiri. Nah, selanjutnya, bakteri asam laktat mampu meningkatkan nilai cerna pada makanan fermentasi karena dapat melakukan penguraian pada bahan makanan yang sulit dicerna, sehingga dapat langsung diserap oleh tubuh. Misalnya, protein diubah menjadi peptida-peptida dan asam-asam amino. Selanjutnya, bakteri asam laktat mampu meningkatkan kualitas mutu sensori produk pangan. Hal ini karena bakteri asam laktat mampu meningkatkan nilai gizi serta nutrisi dari bahan pangan awal sebelum diolah dengan fermentasi. Selain itu, bakteri asam laktat mampu meningkatkan kualitas organoleptik dari suatu produk pangan, diantaranya flavor atau aroma, serta cita rasa yang khas. Nah, salah satu jenis bakteri asam laktat yang digunakan dalam industri pembuatan yogurt adalah bakteri Streptococcus thermophilus. Nah, ternyata bakteri Streptococcus thermophilus ini dapat menjadi lemah akibat serangan dari virus bakteriofag yang dapat berasal dari kontaminasi bahan mentah, permukaan peralatan yang tidak steril, serta dari udara. Nah, hal ini tentu dapat mengganggu proses produksi karena hasil akhir yang didapatkan tidak optimal. Nah, kontaminasi bakteriofag dapat membatasi kecepatan asidifikasi atau penguraian senyawa organik kompleks menjadi asam-asam organik oleh kultur starter yang berakibat pada terganggunya proses fermentasi, seperti menyebabkan banyaknya kehilangan biomasa dan hasil akhir produk yang diinginkan. Nah, para ilmuwan telah menemukan cara bagaimana bakteri Streptococcus thermophilus ini agar lebih resisten terhadap serangan virus dari bakteriofag, yaitu dengan aplikasi genome editing, di mana bakteri tersebut akan diekspos dengan virus bakteriofag agar dapat menciptakan sistem kekebalan atau imun, sehingga bakteri tersebut menjadi lebih resisten terhadap serangan virus bakteriofag. Lalu, bagaimana sih mekanisme dari proses genome editing itu sendiri? Nah, yang pertama, proses genome editing ini dilakukan dengan cara menambahkan atau menghilangkan DNA spacer yang memiliki kemiripan dengan virus bakteriofag melalui mekanisme kerja dari sistem CRISPR atau Clustered Regularly Interspersed Short Palindromic Repeats Associated with Cas9 Protein.
Nah, CRISPR ini merupakan pengeditan gen pada target tertentu dengan menggunakan protein Cas9, yaitu nuklease terkait yang dapat memotong DNA. Sebenarnya teknologi ini berasal dari mekanisme alamiah dari bakteri itu sendiri yang dapat melindungi dirinya sendiri dari serangan virus dengan cara memotong DNA virus yang diinjeksi untuk menciptakan sistem imun yang adaptif terhadap serangan virus. Selanjutnya, virus bakteriofag yang dapat menyerang bakteri Streptococcus thermophilus dikelompokkan menjadi dua, yaitu cause and P, yang didasarkan pada pengemasan DNA yang berbeda. Hasil dari proses genome editing dengan sistem CRISPR mampu menciptakan dinding sel bakteri yang tidak dapat dihancurkan melalui interferensi serta pemotongan gen eksogen. Pada bakteri Streptococcus thermophilus yang terkontaminasi oleh virus bakteriofag, strain inang dari bakteri tersebut akan menggabungkan urutan pendek dari DNA penyerangan bakteriofag sebagai DNA spacer. Selanjutnya, setelah proses transkripsi dari lokus atau posisi gen di dalam suatu kromosom, CRISPR ini yang mengandung urutan DNA spacer yang ditambahkan dan pemrosesan lebih lanjut, cRNA sebagai untaian tunggal dengan struktur kedua akan bergabung dengan kompleks cascade untuk membentuk efek dari CRISPR nukleoprotein kompleks atau disingkat cRNP. Fungsi dari cRNP ini yaitu sebagai endonuklease yang dipandu oleh cRNA, sehingga sel inang dari bakteri Streptococcus thermophilus akan lebih kebal terhadap bakteriofag yang menyerang kembali melalui sistem pembelahan urutan spesifik dari DNA virus bakteriofag. Hal inilah yang menyebabkan bakteri Streptococcus thermophilus lebih resisten terhadap serangan virus dari bakteriofag dengan proses genome editing. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.